Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini Tuhan. Atas anugerah yang Kau berikan bagi kami saat ini Tuhan. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu. Terima kasih buat segala anugerah-Mu. Terima kasih buat segala tuntunan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hingga kami ada sampai saat ini Tuhan. Bukan kebetulan. Tapi sungguh Tuhan kami percaya. Karena ada tangan-Mu Tuhan yang senantiasa memelihara dan memegang hidup kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau bersehati bersama-sama Tuhan dengan umat-Mu. Kami mau datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami mau nikmati hadirat-Mu. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami saat ini. Dan kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi kami saat ini Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagiku di tempat maha tinggi. Raja
Berdiri Bapak Ibu. Mari kita muliakan nama Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan. Ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku
Sungguh Tuhan, kami tidak akan pernah meragukan kuasa dan keperkasaan-Mu Tuhan. Kami tidak akan pernah meragukan kesetiaan-Mu Tuhan. Bahkan di saat kami tidak setia, Engkau Allah yang tetap setia Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan, merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami ada di tangan-Mu Tuhan. Dan waktu yang saat ini Kau anugerahkan kami untuk menjalani hidup saat ini Tuhan, adalah sebuah kesempatan yang sungguh indah yang Kau anugerahkan kepada kami. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami yang sesungguhnya adalah bukan di bumi ini tetapi dalam kerajaan-Mu. Dan biarlah Tuhan, oleh anugerah-Mu sendiri Tuhan, Kau yang terus menuntun kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau memberikan pujian kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau bersuka cita dan bersorak-sorai bersama dengan jemaat-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Dan kebaikan-Mu tidak akan pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu jemaat terkasih di dalam Tuhan, yang percaya bahwa kita terima kebaikan Tuhan, kita terima kemuliaan Tuhan. Katakan bersama-sama, amin. Haleluya, haleluya, shalom. Selamat pagi, silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan. Haleluya. Boleh kasih senyum kanan kiri, ya. Kalau banyak saudara-saudara kita yang tidak kelihatan saat ini, ya memang masanya mungkin saudara-saudara kita harus pulang ke kampung halaman, bertemu dengan saudara-saudaranya di rumah. Tetapi kita dukung dalam doa supaya saudara-saudara kita yang lagi mudik boleh kembali pulang dengan dalam keadaan selamat. Dan mari kita tetap bersuka cita Bapak Ibu, karena kita bertemu dengan Tuhan Allah yang baik. Kita ucapkan syukur kepadanya. Haleluya. Kita akan bawa pujian kepada Tuhan, karena Dia Raja yang perkasa. Haleluya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya. Bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, yang menolongku, yang menghiburku. Kau yang percaya, semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertanda Tuhan Rajaku. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatan.
penyelamat, kasih-Mu tiada tara. Mari saya jatuh, kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita berikan syukur kepada Tuhan. Tuhan Allah yang baik, Dia yang memelihara hidup kita. Mari bersyukur. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang hidupku. Kau yang berdaya, Guru semesta sujud menyembah. Akulah mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu kekal terpuja mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Bertanda Kau Tuhan Raja, akulah perbuatan-Mu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu kekal terpuja mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Berkata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah ucapan syukur kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Beri sorak-sorai kepada Tuhan. Dialah yang menciptakan alam semesta. Dia melukis cakrawala dengan indahnya. Dia berikan hidup kita. Haleluya. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan.
percaya Tuhan sudah patahkan segala belenggu dosa yang mengikat kita. Dan dia bebaskan hidup kita atas segala dosa dan terima anugerah yang terindah daripada Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu biar kasih dalam Tuhan. Kita akan siapkan hati menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji, biarlah nama Tuhan saja yang disembah. Karena firman-Nya adalah firman yang hidup dan yang firman yang ajaib. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan, mari berdiri. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari katakan ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau
ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari sembah Dia saudara, mari sembah Dia dengan segenap hati, sembah, sembah, sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Naikkan penyembahan kita hari ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan, kami agung. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji haleluya. Oh Yesus, kami menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagimu segala pujian. Terima kasih, terima kasih Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, bagimu segala pujian, bagimu segala hormat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami bisa berkumpul bersama untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkenan atas setiap pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Dan sebentar kami mau terima kebenaran firman-Mu. Biar Kau membuka hati kami, mengurapi. Sehingga benih firman ini boleh tertanam dalam tanah hati yang baik. Dan berbuah hingga 100 kali ganda. Mampukan hamba-Mu menyampaikan tepat seperti apa yang Engkau mau. Dan tolong kami semua bisa menangkap pesan-Mu pada hari ini. Segala pujiannya bagi-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak kasih Tuhan.
Ya, selamat pagi, Shalom. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa, selamat hari Minggu. Bersyukur sekali bisa ketemu dengan saudara semua. Nah, hari ini saya mau ajak kita belajar bersama, saudara kasih Tuhan, dari kisah yang saya rasa salah satu yang sangat terkenal di dalam Alkitab, yaitu dari hidup seorang hamba Tuhan, seorang raja yang bernama Raja Daud, di mana Alkitab mencatat dia berbuat dosa dengan seorang wanita namanya Batsyeba, saudara. Ini adalah istri dari pegawainya dia, dari salah satu pahlawannya Daud namanya Uria. Dan saya akan ajak kita lihat beberapa hal dari kisah ini. Ya, mari kita akan baca kisahnya di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-5. Ya, 2 Samuel 11 ayat yang pertama sampai yang ke-5. Mari kita baca bersama-sama 5 ayat ini. 1, 2, 3. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku mengandung. Ya, ini saudara baca bagaimana Daud lihat ada Batsyeba sedang mandi, dia sedang jalan-jalan di sotoh istana. Sotoh itu atap, saudara, atap istana yang bentuknya datar, punya berbagai fungsi. Saudara kasih Tuhan, dia lihat Batsyeba sedang mandi, lalu dia tergoda, dia tanya siapa wanita itu, dia bawa ke istananya, dia tidur atau berbuat jinah dengan Batsyeba sampai Batsyeba ini mengandung atau hamil, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, saya mau ajukan satu pertanyaan buat saudara. Menurut saudara, ya kalau kita baca kisah ini, kejatuhan Daud hari itu dalam dosa perzinahan adalah sebuah kebetulan semata atau ada campur tangan dalam tanda petik settingan rencana dari setan untuk menciptakan kondisi yang bertujuan menjatuhkan Daud hari itu dalam dosa. Ya, itu pertanyaan saudara. Menurut saudara, yang dicatat ini kisah Daud jatuh dalam dosa, itu memang hanya situasi yang terjadi secara penuh kebetulan. Ya memang kebenaran saja, tidak ada campur tangan dari si jahat. Ataukah sebetulnya kejatuhan Daud ini ada campur tangan dari setan atau iblis atau si jahat yang mengkondisikan keadaan sehingga Daud jatuh dalam dosa? Jangan jawab dulu, simpen dulu jawabannya saudara. Saya mau ajak kita lihat bersama dengan lebih detail kondisi yang terjadi pada waktu itu. Ya, diceritakan pada waktu itu kejadian ini ketika jatuh dalam dosa Daud itu adalah sore hari. Dan kalau kita perhatikan, rasanya ada banyak kebetulan terjadi di kisah ini, saudara. Contohnya, coba tolong diklik. Ya, tolong diklik. Yang pertama, kebetulan sore itu waktu Daud bangun, dia pergi ke sotoh istana atau ke atap istana yang datar. Kebetulan waktu dia bangun hari itu, dia tidak pergi ke halaman istana atau ke taman istana atau ke tempat singgasana raja, tidak. Kebetulan waktu dia bangun, dia pergi ke sotoh istana. Kebetulan pertama.
Kebetulan kedua, kebetulan sore itu dia sendirian. Ya saudara kasih Tuhan, sendirian. Waktu dia lihat Batsyeba mandi. Coba Anda bayangkan. Semisal nih, Daud jalan nih, katakanlah ini sotoh ya. Waktu dia jalan sotoh, dia nggak sendirian. Dia ditemani oleh entah satu istrinya, atau sahabatnya Yonatan, atau Nabi Samuel. Kira-kira jatuh nggak dalam dosa? Kayaknya kok enggak ya saudara. Lah bayangkan kalau dia sama istrinya lihat wanita mandi diapain sama istrinya? Ya nggak jadi jatuh terus saudara. Kalau dia sama Nabi, waktu gini langsung sama Nabi Samuel, dalam nama Yesus pergi. Nah, saudara, betul nggak? Kalau sama Yonatan, ngawur kowe ojo ya kan. Jadi kemungkinan dia nggak jatuh kalau enggak sendirian. Yang ketiga, sotoh itu 4 sisi saudara. Kebetulan lihatnya kemana? Batsyeba sedang mandi. Coba kalau dia lihat ke arah lain, mungkin dia lihat pasar. Mungkin dia lihat taman, mungkin dia lihat kebun istana. Dan dia nggak jatuh, saudara kasih Tuhan. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, kebetulan sore itu yang mandi itu Batsyeba. Batsyeba ini tadi istri siapa? Uria. Coba Anda bayangkan, yang mandi Uria, jatuh nggak? Enggak dong saudara. Masa dia lihat Uria mandi terus wow, enggak mungkin saudara. Langsung gitu. Ya kan? Kebetulan yang mandi Batsyeba, saudara kasih Tuhan. Ya, atau katakanlah bukan Uria lah, pria ganteng misalnya. Kan tadi ditulis wanita cantik. Yang mandi pria ganteng, jatuh enggak? Enggak jatuh saudara. Gila gitu. Ya toh? Enggak jatuh. Lalu yang kelima, kebetulan waktunya yang dilihat Daud itu kok ya pas mandi. Ya bukan misalnya dia sedikit lebih cepat, dia akan lihat wanita yang belum mandi. Bahasa Ibraninya kopet saudara. Ya belum mandi, masih kucel saudara. Atau sebaliknya kalau dia lebih terlambat, Batsyeba sudah selesai. Ada di sini kalau mandi 2 jam? Enggak lah ya, kemungkinan paling 1/4 jam lah ya. Kalau dia lebih lambat, lihat Batsyeba sudah selesai. Enggak jatuh, saudara. Kasih Tuhan. Ya. Lalu yang keenam kebetulan yang mandi itu Batsyeba yang cantiknya sesuai dengan selera Daud yang bisa membuat Daud tergoda. Coba bayangkan kalau ceritanya yang mandi itu, maaf kata ya, wanita yang tidak cantik katakan. Atau kucel, lecek, ileren umbelen saudara. Lagi mandi. Minat enggak Daudnya? Enggak saudara. Ya dia kemungkinan juga enggak jatuh dalam dosa. Dan menariknya, kalau Anda baca Alkitab, Daud itu kelemahannya apa? Wanita cantik. Saudara kasih Tuhan. Bahkan kalau Anda baca Alkitab, satu-satunya tokoh yang dicatat dekat dengan, ditulis dengan jelas, wanita cantik sampai 3 kali, itu ya cuma Daud. Gak ada yang lain. Batsyeba 1, kedua adalah Abigail istrinya Nabal, ketiga nanti waktu dia sudah tua mau mati, itu ada perawatnya itu Abishag, gadis Sunem itu dikatakan juga sangat cantik. Kelemahannya Daud memang tentang wanita cantik. Jadi sore itu kondisinya nih, kebetulan Daud di soto istana, dia sendirian, kebetulan lihat ke arah Batsyeba, kebetulan kok Batsyebanya sedang mandi, kebetulan Batsyeba yang mandi bukan orang lain, kebetulan yang mandi cantik sehingga Daudnya tergoda. Menurut Anda, kondisi sore itu yang akhirnya membuat seorang Daud jatuh dalam dosa, cuman kebetulan atau settingan? Atau ada strategi setan yang membuat suatu kondisi di mana Daud dalam tanda petik dipasangi perangkap, saudara, disetting supaya kalau ada kesempatan Daud merasa aman, akhirnya dia berbuat dosa. Menurut Anda yang mana? Cuman kebetulan atau ada unsur perangkap dari setan? Jangan dijawab dulu. Ya, saya tunjukkan satu lagi ayat di dalam Efesus 6, ayat yang ke-11, tolong diklik. Berkata gini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat ini kalau Anda baca dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan
Pakailah seluruh perlengkapan perang yang diberikan Allah kepadamu, supaya kalian dapat bertahan melawan siasat-siasat yang licik dari iblis. Ya, tadi katakan supaya kamu dapat bertahan, atau di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan supaya kalian dapat bertahan. Perhatikan kata kamu atau kata kalian di sini, saudara. Yang dimaksudkan kamu atau kalian di ayat ini siapa, saudara? Apakah hanya Paulus? Hanya para rasul, hanya jemaat Efesus, ataukah semua anak Tuhan? Semua anak Tuhan, saudara. Tentu saja, kalian yang harus waspada karena ada siasat licik dari iblis terhadapmu. Itu siapa? Semua, termasuk Anda dan juga saya, saudara kasih Tuhan. Itu yang kita hadapi terus sampai nanti Tuhan datang kali yang kedua. Jadi dengan kata lain ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sebetulnya semua anak Tuhan berhadapan secara rohani dengan yang namanya tipu muslihat iblis. Dengan siasat iblis, rencana iblis, strategi licik dari iblis atau setan. Jadi entah anak-anak Tuhan, Anda dan saya itu siap atau tidak, sadar atau tidak, peduli atau tidak, kita berhadapan dengan siasat licik iblis yang berusaha menjatuhkan dan mengalahkan kita. Amin. Alkitab ini bilang gitu. Lalu bagaimana dengan Daud? Apakah Daud juga berhadapan dengan siasat licik iblis untuk menjatuhkan dia? Tentu saja, saudara. Karena dia adalah orang yang sangat dicintai oleh Tuhan. Jadi bayangkan, sekali lagi, kejatuhan Daud hari itu, menurut Anda kebetulan, atau Daud sebetulnya sedang berhadapan dengan siasat licik iblis yang membuat satu perangkap dengan umpan menarik supaya Daud jatuh ke dalam dosa. Nah, sekarang jawab, menurut saudara yang mana? Kebetulan atau siasat iblis? Menurut saya lebih condong ke siasat iblis. Memang dikondisikan, dikasih perangkap, disetting supaya ada satu keadaan yang kemungkinan yang memungkinkan Daud untuk tergoda dan memilih jatuh ke dalam dosa. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar poin yang pertama, tolong diklik ya. Yaitu waspadalah dengan hidup kita, saudara. Karena sampai nanti kita pulang ke surga, hidup kita anak Tuhan ini berhadapan dengan yang namanya siasat-siasat licik iblis, saudara. Ya, waspadalah dengan hidup kita sebagai anak Tuhan, karena jika setan atau iblis bisa mengkondisikan keadaan menjadi berpotensi atau punya kemungkinan Daud berbuat dosa sehingga akhirnya Daud jatuh dalam dosa, maka tentu saja anak Tuhan yang lain termasuk Anda dan saya, termasuk kita, berhadapan dengan siasat licik iblis yang juga akan mengkondisikan keadaan agar jika kita tidak waspada, kita berpotensi atau mungkin juga jatuh ke dalam dosa. Jadi tolonglah saudara, waspadalah dengan hidup kita. Waktu kita sedang marah, waktu kita sedang capek, waktu kita sedang kecewa, waktu kita sedang merasa hidup ini gak adil, waktu kita ini sedang merasa kurang, kita sedang merasa bimbang, kita sedang merasa lemah, sedang menghadapi jalan buntu, atau sebaliknya ketika kita dalam keadaan seperti Daud, keadaan limpah, sukses, berhasil, saudara. Kalau kita nggak waspada, bisa tiba-tiba ada keadaan yang rasanya menggoda kita untuk kita jatuh dalam dosa atau berbuat dengan dosa, saudara. Dan saya dorong saudara, kalau saudara ingin membuktikan apa yang firman Tuhan ajarkan hari ini, coba mulai besok atau mulai setelah ibadah ini, saudara. Perhatikan baik-baik apa yang terjadi kira-kira 1 minggu ke depan dalam hidup saudara. Dan kalau Anda berkenan, coba buat catatan, saudara. Ketika Anda merasa ada godaan datang dalam hidup saudara, entah itu godaan untuk marah, godaan untuk kecewa dengan Tuhan, godaan untuk berzina, godaan untuk tidak setia, godaan untuk malas cari Tuhan sungguh-sungguh, doa malas rasanya, baca firman, malas rasanya, saudara. Coba saudara catat itu. Godaan-godaan yang saudara hadapi mulai setelah ibadah ini sampai kira-kira 1 minggu aja ke depan. Ya, saudara buat catatan di HP atau ambil kertas. Catat aja, saudara. Nanti kalau saudara lihat, berapa hari ke depan aja, saudara sudah bisa lihat tuh, listnya, saudara. Deretan-deretan kisah atau
kondisi-kondisi yang sebetulnya sedang menggoda Anda untuk jatuh dalam dosa. Ya, dan ada kemungkinan besar kondisi itu sebetulnya memang disetting buat kejatuhan Anda ke dalam dosa, saudara. Ya, ada keadaan-keadaan yang kayaknya dikondisikan serba kebetulan, saudara, untuk kita bisa jatuh dalam dosa. Ya, saya kasih contoh, dua contoh. Waktu saya dan istri saya menunggu anak, saudara, 13 tahun. Pada tahun yang ke-13, ya sebelum akhirnya istri saya hamil itu di bulan Maret, kebetulan di rumah saya ada satu masalah dan saya kebetulan punya teknisi langganan, tapi dia bukan anak Tuhan, saudara. Ada kebetulan seorang teman teknisi langganan yang saya panggil ke rumah. Setelah dia memperbaiki, kita sempat ngobrol dan kebetulan dia cerita, dia punya kenalan seorang dukun, saudara. Ya, dan dukun ini dia ada di daerah Bandungan. Dan kebetulan dia cerita, dia tahu bahwa dukun ini beberapa kali berhasil membuat pasutri bisa punya anak, saudara. Istrinya bisa kemudian mengandung gitu, kalau yang datang ke situ. Kebetulan, saudara, dia cerita itu. Dan kemudian, saudara, setelah dia mau pulang, dia nawari saya. Pak, kapan kalau ada waktu, yuk kita ke Bandungan. Ya tak kancani Pak, sudah enggak usah bawa apa-apa, enggak usah bayar, enggak usah bawa apa ayam goreng, enggak usah bawa apa, sudahlah. Enggak usah bayar apa-apa, tak temeni Pak. Datang ke orang pinter itu. Lalu dia ngomong, siapa tahu jalannya lewat sini. Loh, saudara kasih Tuhan. Ya, kebetulan kan? Kok punya teman, kebetulan kok dia taunya bukan dukun yang memperbanyak uang misalnya atau menyembuhkan, bukan, ini dukun yang khusus tentang enggak punya anak, saudara kasih Tuhan. Ya, puji Tuhan saya berkata, enggak lah, ya Tuhan saya bisa kasih saya anak. Dan akhirnya berapa bulan kemudian, betul saudara, istri saya hamil karena mujizat Tuhan. Dan kebetulan lagi waktu dia datang ke rumah saya untuk perbaikan hal yang lain, saya pasang kereta bayinya di ruang tamu. Supaya waktu dia datang dia lihat, Tuhan saya bisa kasih saya jawaban doa saya, saudara kasih. Tapi itulah kenyataan hidup kita. Si Tuhan, ya tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, tapi keadaan seperti itu yang perlu kita waspadai. Waktu kita rasanya sedang menghadapi berbagai keadaan, lalu ada tawaran-tawaran nih, jalan pintas, yang gampang gitu. Meskipun kita ngerti itu kayak salah, saudara, tapi ya sesuai firman Tuhan, tapi itu nawarin kita untuk kita jatuh ke dalam dosa. Ya itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua saya mau ajak kita lihat dari anaknya Daud yang namanya Salomo. Ini raja berikutnya, saudara. Kita lihat dari 1 Raja-Raja 11 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saudara bisa baca di atas ini, saudara. Adapun Salomo, Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hatinya mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Terkasih Tuhan. Jika kita lihat kisah hidup Raja Salomo, raja ini bukan raja yang tidak cinta Tuhan, saudara. Dia raja yang sangat mencintai Tuhan, saudara. Tapi dia punya satu kelemahan, yaitu cinta. Dia mencintai, dikatakan banyak perempuan dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan, saudara kasih Tuhan. Nah, waktu Salomo muda, rasanya semuanya baik-baik saja. Salomo tetap setia kepada Tuhan dengan segenap hati. Meskipun dia dikelilingi oleh banyak wanita, 1000 saudara, dari bangsa yang tidak kenal Tuhan dan tidak menyembah Tuhan, menyembah berhala-berhala. Tapi ketika dia menjadi tua, para wanita 1000 itu saudara yang mengelilingi dia itu
berhasil mencondongkan hatinya atau mempengaruhi kesetiaan Salomo sehingga dia jatuh ke dalam dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan, yaitu penyembahan berhala. Nah, saudara, kalau kita lihat kisah Salomo sebetulnya, kita juga bisa menemukan salah satu strategi setan yang dipakai untuk menjatuhkan anak Tuhan. Yaitu gimana? Dengan memasukkan pengaruh negatif dalam kehidupan dia, saudara, sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya tanpa sadar pengaruh negatif itu sudah begitu mempengaruhinya dan akhirnya membawa orang itu jatuh ke dalam dosa. Saudara kasih Tuhan, kalau Anda baca kisah Salomo tadi, Salomo tidak jatuh ke dalam penyembahan berhala saat jumlah wanita bangsa asing yang masuk dalam hidupnya baru 1 orang. Dia nggak jatuh. Waktu yang datang 10, dia nggak jatuh. Waktu yang datang 100 bahkan 1000, dia nggak jatuh. Rasanya kuat, saudara. Imannya jos gandos, saudara. Top Marco top, saudara. Maknyus, saudara. Tapi waktu dia tua, itu waktu yang ditunggu setan. Sudah dikelilingi 1000 wanita yang tidak cinta Tuhan, yang nyembah Allah lain. Waktu Salomo tua, saudara, dikatakan 1000 wanita ini punya pengaruh yang sangat cukup untuk menggoyahkan hatinya Salomo. Sehingga dia berpaling daripada Tuhan dan tidak lagi setia mengikuti Tuhan seperti Daud, saudara. Yang ironis adalah kalau Anda baca tadi kisah Daud. Daud berdosa dan kemudian bertobat. Salomo tidak pernah dicatat bertobat. Dia nyembah berhala itu sampai mati, saudara kasih Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, waspadalah dengan hidup kita. Ini poin pertama yang dapat kita pelajari dari kisah Daud dan Batsyeba. Waspada dengan hidup kita. Siap nggak siap, mau nggak mau, saudara peduli atau tidak. Saudara berhadapan dengan siasat licik setan. Hari demi hari, 24 jam, saudara. Sampai nanti kita pulang ke surga. Dan seringkali setan akan mengkondisikan, membuat perangkap ya keadaan dengan potensi supaya Anda berbuat dosa. Supaya Anda jatuh ke dalam dosa. Dan supaya Anda tidak setia kepada Tuhan, saudara. Ya, itu yang poin pertama yang kita bisa belajar. Lalu poin kedua, kita akan lihat sebetulnya, tolong diklik 1 kali, apa tujuannya? Setan atau iblis mengkondisikan keadaan supaya Daud jatuh dalam dosa. Apa sebetulnya tujuan? Ini kita akan belajar, saudara. Apa tujuannya setan atau iblis mengkondisikan keadaan untuk menjatuhkan Daud ke dalam dosa? Saudara, kalau saudara baca kisah hidupnya Daud, saudara bakal menemukan kisah hidup dari seseorang yang hidupnya itu naik terus dalam anugerah Tuhan, saudara. Hidupnya diangkat terus luar biasa dalam anugerah Tuhan, saudara. Dan kalau Anda baca kisah hidupnya Daud, Daud adalah orang yang dalam peperangan selalu dia berkemenangan, saudara kasih Tuhan. Kalau kita baca kemanapun dia perang, dia nggak pernah kalah. Mulai sejak dicatat dia berhadapan dengan Goliat, dia nggak pernah kalah, saudara. Bayangkan Goliat itu ahli perang, saudara. Daud nggak pernah maju peperangan seperti itu. Dia ngelawannya singa, beruang, ya saudara kasih Tuhan. Di padang belantara, ketemu Daud, pertemuan pertama menang Daud. Semenjak itu dicatat, kemanapun Daud pergi berperang, dia selalu menang, saudara kasih Tuhan. Sehingga nama Daud ini sejak mengalahkan Goliat sudah menjadi sangat terkenal, makin terkenal dan makin dihormati oleh banyak orang. Baik itu bangsanya sendiri maupun bangsa-bangsa lain. Nah pertanyaannya, mengapa kok bisa demikian ya Daud? Hidupnya kok bisa naik terus, menang terus, saudara? Karena saudara, Daud ini ternyata kalau Anda baca punya seorang penasehat yang sangat ahli dalam strategi atau perencanaan, saudara kasih Tuhan. Dan setiap kali Daud mentaati siasat atau strategi dari penasehatnya inilah dia selalu menang, saudara kasih Tuhan. Ya, jadi Daud ini kenapa menang? Karena dia punya penasehat yang ahli strategi, ahli perencanaan, dan setiap kali Daud mentaatinya, dia selalu dapat kemenangan, saudara. Siapakah dia? Yuk kita lihat 2 Samuel 5 ayat 18 sampai 25. Saya ajak kita lihat nih, siapa sih penasehat Daud yang luar biasa ini? Ya, 2 Samuel 5 ayat 18 sampai 25. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah
sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Saudara kasih Tuhan. Jadi mengapa Daud selalu berhasil dalam hidupnya? Karena dia punya penasehat ajaib yang namanya disebut Baal Perasim atau Roh Kudus atau Tuhan sendiri, saudara. Baal Perasim itu artinya adalah Master of Breakthrough, saudara. Tuhan dari terobosan. Jadi setiap kali Daud tanya kepada Tuhan, penasehat ajaibnya dia, dan Tuhan memberi nasihat kepada Daud, memberi strategi seperti tadi kita baca. Pertemuan pertama langsung serang, pertemuan kedua melingkar dulu, serang dari belakang, saudara kasih Tuhan. Itu strateginya yang Tuhan berikan, nasihat yang Tuhan berikan. Setiap kali Tuhan menasihati Daud, memberikan strategi kepadanya, memimpin Daud, maka kita akan menemukan Daud selalu berhasil dalam apapun yang dia lakukan karena pertolongan Tuhan dalam hidup Daud, saudara. Lalu mengapa iblis mengkondisikan keadaan agar Daud jatuh dalam dosa? Tujuan utamanya menurut saya adalah agar Daud terpisah dengan penasehat ajaibnya ini, saudara. Ya, terpisah dari penasehat ajaib. Nah, ini poin kedua yang bisa kita pelajari dari kisah ini, yaitu tujuan setan membuat perangkap-perangkap mengkondisikan supaya kita jatuh adalah supaya kita terpisah dari penasehat ajaib kita, yaitu Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Sehingga kita akan sulit untuk hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan, saudara. Kita akan sulit hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kalau Anda perhatikan kisah Daud dan Batsyeba, ketika begitu Daud jatuh dalam dosa dengan Batsyeba, dia terpisah dari penasehat ajaibnya, dia terpisah dari Tuhan karena dosanya itu. Dan kalau Anda baca, paling tidak dia kehilangan ada 3 hal dalam hidupnya. Yang pertama, dia kehilangan nasihat atau suara Tuhan yang sering dia dengarkan. Kalau Anda baca kisah tadi Baal Perasim, Daud tanya, Tuhan jawab. Daud tanya, Tuhan jawab. Begitu dia jatuh dalam dosa dengan Batsyeba, suara ini stop, saudara. Nasihat berhenti, suaranya berhenti, saudara. Ya, nasihat berhenti, suara Tuhan tidak lagi bisa dia dengar. Dari mana kita tahu? Karena untuk negur Daud, Tuhan sudah nggak bisa ngomong lagi. Dia pakai Nabi Natan untuk negur Daud. Padahal Daud bisa dengar suara Tuhan. Tapi kenapa pakai Nabi Natan? Ya sudah nggak bisa dengar, saudara. Sudah terpisah daripada Tuhan karena masuk perangkap tadi. Yang kedua, dia kehilangan strategi atau siasat yang lahir dari hikmat Tuhan atau hikmat ilahi. Saudara kasih Tuhan, siasat Daud untuk menang biasanya adalah siasat daripada Tuhan untuk mengalahkan orang musuh-musuh Israel. Seperti saudara baca tadi, siasat pertama hadapi, siasat kedua muter dan tunggu suara nanti di atas pohon-pohon kertau. Kalau ada suara, itu waktunya kau maju. Dan Daud maju, menang. Ya, dia mengalahkan Goliat juga dengan strategi Tuhan. Bawa Tuhan, pakai batu dilempar. Satu lemparan, Goliat kalah. Itu strategi Tuhan. Tapi kalau Anda baca kisah hidup Daud waktu dia jatuh dengan Batsyeba, jatuh dalam dosa. Strategi yang dia lakukan adalah strategi setan yang sangat licik. Yaitu membunuh pahlawannya sendiri. Yang gak tahu apa-apa, yang gak bersalah dengan dia. Bahkan surat untuk membunuh Uria dititipkan ke Uria, saudara. Suruh ngasihin panglimanya yang namanya Yoab. Isi suratnya bunuh Uria. Urianya suruh nganterin sendiri surat. Ya, saudara. Strategi siasat Tuhan yang biasanya dia lakukan. Gak ada lagi, saudara kasih.
Yang ketiga yang hilang apa? Penyertaan atau pimpinan Tuhan yang selalu membawa kemenangan dalam diri. Daud kehilangan pimpinan Tuhan sejak dia jatuh dalam dosa dengan Batsheba. Dia memimpin dirinya sendiri. Untuk apa? Nutupi dosanya. Dia pakai segala cara, pikirannya, kekuatannya, kekuasaannya, kekayaannya untuk nutupi bahwa dia berbuat dosa. 3 hal itu hilang dalam hidupnya Daud, saudara kasih Tuhan. Dan tahukah saudara bahwa inilah sebetulnya tujuan dari strategi si jahat, ingin menjatuhkan hidup kita, anak-anak Tuhan dalam dosa dan kalau bisa tetap terikat dengan dosa. Yaitu agar orang-orang pilihan Anda dan saya, anak-anak Tuhan, ada dalam kondisi yang sama seperti Daud, terpisah dengan Tuhan. Ketika seorang anak Tuhan memilih berbuat dosa, apalagi terikat, maka saat itu dia terpisah dengan Tuhan dalam hidupnya. Ada satu ayat di Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara kasih Tuhan, kita perlu menyadari bahwa rupanya si jahat itu sadar betul. Jika hidup Anda bersama dengan Tuhan, hidup saya bersama dengan Tuhan, kita bersama dengan Tuhan, iblis pasti kalah, saudara. Strateginya pasti kalah. Kuasanya tidak akan bisa bekerja melawan kuasa Tuhan. Tapi begitu anak-anak Tuhan jatuh dalam dosa, apalagi terikat dalam dosa, maka 3 hal yang hilang dalam hidup Daud juga akan hilang dalam hidup mereka. Pertama, karena dosa, hidupnya jadi terpisah dengan Tuhan. Sehingga anak-anak Tuhan gak pernah bisa dengar suara Tuhan. Gak bisa dengar nasihat dari penasihat ajaib. Kedua, karena dia tidak bisa dengar suara Tuhan, tidak bisa dengar nasihat daripada Tuhan, dia tidak akan pernah punya strategi bagaimana menghadapi strategi setan, bagaimana bertahan terhadap strategi setan, apalagi mengalahkan strategi si jahat. Sehingga akhirnya hidupnya terus tertawan dalam dosa. Dia nggak tahu bagaimana caranya menghadapi godaan-godaan itu. Yang dia bisa lakukan justru menuruti godaan-godaan itu. Saudara. Karena dia nggak punya strategi gimana ngelawannya. Saudara kasih Tuhan. Dan yang ketiga, karena keadaan tadi maka akan sulit baginya untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan akhirnya dia seperti Daud, dia pimpin hidupnya sendiri dengan kemampuannya, dengan kepandaiannya. Kalau punya uang ya dengan uangnya, kalau punya jabatan ya dengan jabatannya, kalau punya harta ya dengan hartanya. Saudara kasih Tuhan. Seperti yang dialami Daud. Dan jika ada anak Tuhan yang hidupnya memenuhi 3 kriteria tadi, saudara, dia nggak bisa dengar suara Tuhan, dia nggak pernah punya strategi untuk bertahan, menghadapi apalagi mengalahkan strategi setan, dan dia selalu hidup menurut kehendaknya sendiri, memimpin dirinya sendiri. Orang itu sebetulnya saat ini ada dalam kondisi yang sama dengan Daud hari itu. Dia hidup dalam strategi setan, saudara, yang dikasih Tuhan. Ya karena bagaimana mungkin seseorang bisa hidup dalam rencana Tuhan kalau dia tidak pernah dipimpin oleh Tuhan, nggak pernah dengar suara Tuhan, terikat dan dikalahkan oleh dosa, saudara. Apakah dia bisa hidup dalam kehendak rencana Tuhan? Tidak bisa, saudara kasih Tuhan. Ya, saya mau ajak kita lihat satu kisah lain yang menarik sekali dalam Alkitab, yang juga menceritakan ketika sekali lagi Daud dicatat berbuat dosa kepada Tuhan karena menghitung bangsa Israel. Nah ini kisah ini menarik, saudara. Tolong diklik di 1 Tawarikh 21 ayat 1 dan 2. Iblis bangkit melawan orang Israel dan dia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka Israel, pergilah hitunglah orang Israel dari Berseba sampai Dan dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Saudara, perhatikan 2 ayat ini. Setelah ayat ini saudara, kalau Anda baca dikatakan Daud berbuat dosa menghitung bangsa Israel. Nah, kalau Anda perhatikan yang membujuk Daud untuk menghitung orang Israel itu siapa? Siapa, saudara? Yang membujuk Daud untuk menghitung orang Israel siapa? Iblis. Lalu kemudian dilakukan enggak oleh Daud bujukan iblisnya itu? Dilakukan enggak? Dilakukan. Jadi artinya Alkitab mencatat di kisah ini. Hari itu ada seorang yang namanya Daud. Yang diurapi Tuhan. Yang disebut sebagai sahabat Allah. Yang disebut sebagai orang yang ada di hatinya Tuhan. Yang dikatakan dekat dengan Tuhan.
hari itu menjalankan rencana iblis dalam hidup kita. Betul enggak? Betul kan? Daud yang diurapi, Daud yang adalah sahabat Allah, Daud yang adalah temannya Tuhan, menjalankan rencana setan dalam hidup. Alkitab nyatat ini. Ini Daud loh saudara. Nenek moyangnya Tuhan Yesus. Jalanin rencana setan. Alkitab nyatat ini. Nah saudara kasih Tuhan, dari kisah Daud kita betul-betul harus waspada dengan hidup kita. Karena kalau kita nggak hati-hati, bisa jadi ada anak Tuhan seperti Daud. Ngaku anak Tuhan yang dijalankan rencana setan. Ngaku anak Tuhan, mulutnya setan. Anak Tuhan pikiran setan. Anak Tuhan mengenapi rencananya setan. Lawang Daud aja pernah ngalami seperti itu, dicatat. Dia yang waspada loh. Ya, dia berkata 3 kali sehari dia bangun cari Tuhan. Dia bangun pagi-pagi sebelum fajar keluar. Doa cari Tuhan. Bisa salah tuh. Apalagi anak Tuhan yang gak pernah saat teduh. Apalagi anak Tuhan gak pernah baca Alkitab, gak pernah doa. Wah, hati-hati loh saudara. Jangan-jangan selama ini kita jadi anak Tuhan yang hidup dalam rencana setan. Saudara kasih Tuhan. Yang kita lakukan rencana setan, saudara. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, karena itu kita perlu terus waspada dengan hidup kita. Koreksi hidup kita, minta Tuhan tolong aku dikoreksi Tuhan, diselidiki hatiku. Ya supaya ditolong gitu, supaya kita bisa mampu hidup dalam rencana. Supaya Anda dan saya ini jangan sampai ngalami apa yang Daud alami. Kita hari ini punya Roh Kudus, kita hari ini diberikan anugerah penolong daripada Tuhan. Supaya kita betul-betul dimampukan untuk bisa berjalan dalam rencana Tuhan. Saudara. Jadi hari ini saudara kasih Tuhan, ya jangan lupa saudara setiap hari bangun mesbah saudara. Bangun hubungan dengan Tuhan. Minta pimpinannya, minta nasihatnya, minta petunjuknya, minta rencananya tergenapi dalam hidup saudara. Ya supaya tidak justru kita menggenapi rencana setan dalam hidup kita. Jadi hari ini kita belajar dari kisah Daud dan Batsyeba. Kita belajar 2 poin. Yang pertama tolong diklik. Waspada dengan hidup kita. Karena setiap saat sebetulnya kita jadi anak Tuhan. Berhadapan dengan siasat-siasat licik iblis. Dan yang kedua, hati-hati saudara, tujuan setan memasang strategi itu adalah supaya kita terpisah dari Tuhan. Terpisah dari penasihat ajaib. Jadi kalau saudara merasa aku gak punya relasi dengan Tuhan. Hari ini bertobat, pulang cari Tuhan, minta Tuhan memulihkan hubungan saudara dengan dia. Dan terus bangun relasi dengan Tuhan yang jangan stuck saudara. Terus meningkat saudara dalam kehidupan rohani saudara di hadapan Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biar firman menjadi berkat rema buat kami. Untuk kami senantiasa berjaga dan waspada dengan kehidupan rohani kami. Karena kami ngerti hari dari firman-Mu, kami berhadapan sebetulnya dengan tidak hanya rencana Tuhan, tapi juga rencana setan yang coba dimasukkan dalam kehidupan kami. Hari itu kami berdoa Tuhan, Allah Roh Kudus mampukan kami untuk tetap siaga, waspada Tuhan, dan memiliki hati yang mau cepat berbalik, mau cepat bertobat, mau dibentuk, mau diarahkan, dipimpin dalam kehendak dan rencana-Mu. Sehingga sampai akhir kehidupan kami bisa menyelesaikan apa yang jadi bagian kami, menjadi rencana-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak Surgawi, biar firman-Mu tertanam dalam hidup setiap kami dan kami mampu melakukannya karena kekuatan dan pertolongan dan nasihat dari Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua untuk kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Sebelum saya menyampaikan informasi ibadah GPI Semarang Indah, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bisa bangkit berdiri. Dan kita akan bersama-sama memperkatakan kebiasaan baik yang akan kita lakukan sepanjang tahun 2025. Ya, kita akan berkatakan bersama-sama, 1, 2, 3. Saya berusaha membangun kebiasaan baik untuk memulai hari bersama Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 5 ayat 4 yang berbunyi, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu
dan aku menunggu-nunggu. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Ibadah Raya Onsite minggu depan tanggal 6 April 2025 akan diadakan pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Yohan Hadi Prayetno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite dapat mengikuti ibadah secara online pada pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. GPI Semarang Indah akan mengadakan sakramen baptisan air pada hari Minggu tanggal 20 April 2025. Bagi Anda yang rindu untuk mengikuti sakramen ini dapat mengambil formulir dan mendaftarkan diri kepada Bapak Pendeta Matias Samuel Lloyd Prayetno. Pendaftaran terakhir pada tanggal 13 April 2025 dan syarat untuk mengikuti baptisan air adalah usia minimal 12 tahun. Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan mengembalikan perpuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar ketika Bapak Ibu pulang. Sebelum pulang kita akan mendapat doa berkat. Saya mengundang Bapak Ibu kembali dapat berdiri dan kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Pratama Yohan Emmanuel Prayetno. Cek. Mari sekali kita datang kepada Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini untuk kesempatan di mana kami masih bisa berkumpul bersama beribadah secara onsite maupun secara online. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa mengagungkan Engkau dan menerima firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan selesaikan ibadah kami. Sebelum kami terima doa berkat, kami mengingat berdoa untuk rekan-rekan, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang ada dalam perjalanan keluar kota, mengunjungi sanak saudara mereka ataupun sedang berlibur. Dimanapun mereka berada, kami satukan hati berdoa, memohon keselamatan yang daripada Tuhan atas kehidupan mereka, perlindungan atas hidup mereka, tutup bungkus kuasa darah-Mu atas hidup mereka, berikan keselamatan, berikan kesehatan, berikan penjagaan, perlindungan, dan juga supaya mereka tetap melekat dengan Engkau Tuhan, tidak jauh daripada-Mu dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, mereka bisa menikmati sukacita dan kebahagiaan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Pak Surgawi, sebentar kami akan akhiri ibadah kami dan Engkau curahkan Tuhan kiranya berkat-Mu berlimpah atas hidup kami semua. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada akhir ibadah kita mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan, tangkap terima berkat Tuhan atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga-Mu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati Engkau dengan kesehatan yang baik, Tuhan memberkati pendidikan yang sedang Kau jalani, Tuhan memberkati pelayanan makin dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati hidupmu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang sampai Maranatha saat Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang agung, yang begitu mencintai kita datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya pulang dengan berkat Tuhan berkata, Amin. Akulah kebangkitan.